sebenarnya bukan soal berbeda saja, tetapi adalah ada di sini teori sebab akibat. Kenapa ada sertifikasi kompetensi wartawan? Karena ada uji kompetensi wartawan. Ya. Apakah muncul, apakah bisa UKW diadakan tapi tidak ada sertifikasi? Tidak mungkin. Nah, makanya di situ selalu rancuhnya dengan nama UKW itu. Sebenarnya itu di dalam sertifikasi kompetensi wartawan yang dilakukan BNSP pun ada uji kompetensi wartawan. Karena di dalam mendapatkan sertifikasi itu harus dilakukan uji kompetensi wartawan. Itulah dengan skema-skema, ada 4 skema itu. Skema kompetensi okupasi untuk pemula, untuk yang menengah, terus kemudian untuk yang utama. Dia ada skema-skema itu. Itu skema itu diselenggarakan dengan bentuk uji kompetensi wartawan. Itu sebutan untuk penyelenggaraan yang dalam rangka mewujudkan sertifikasi kompetensi. Nah, itu dia. Makanya biar kita paham, biar ini kita luruskan gitu loh. Jadi memang betul itu, kalau yang berhak dan berwenang melakukan UKW, ya memang Dewan Pers. Ya. Tapi pertanyaannya apa UKW ini? Masukkah dia sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang dipersyaratkan oleh Perpres nomor 8 tahun 2012? Itu harus dijawab. Kemudian itu masukkah di dalam KKNI kita, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia? Ya. Masukkah itu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan harus dijawab. Pasti tidak masuk. Kenapa? Karena itu bukan sertifikasi kompetensi. Tapi itu semacam program ujian kompetensi wartawan. Tapi klimaksnya bukan mendapatkan sertifikasi kompetensi, karena itu hanya dikeluarkan oleh BNSP. Dah, jelas. Artinya di sini bagaimana nanti ke depannya nasib para wartawan ini, Pak, yang ingin mendapatkan sertifikasi wartawan? Apakah dia langsung mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan sertifikasi wartawan itu tadi, SKW dari BNSP, atau harus ke UKW dulu, Pak? Begitu. Tidak. Kalau seorang wartawan ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi wartawan, tentu dia harus mendaftarkan diri kepada lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dan akreditasi dari BNSP. Oke, baik. Tidak boleh tidak, karena apa? BNSP itu sudah induknya. Dia yang menyelenggarakan itu dengan segala programnya, kewenangannya, semuanya sudah jelas di dalam peraturan pemerintah 10 tahun 2018. Artinya walaupun dia tidak ikut UKW, tapi dia langsung sertifikasi SKW BNSP tadi, LSP, ya, sah gitu ya? Ya sah, ya jelas sah. Oke, siap. Tapi kan nanti kemampuan seseorang itu kan ada kriterianya. Siap. Makanya ada dari sesuai surat keputusan kepala BNSP itu, bahwa ada di situ skema dibuat 4 untuk skema dalam uji kompetensi wartawan. Itu skemanya ada 4, pemula, yang sedang, yang menengah, dan kemudian utama. Dan ada satu lagi itu. Jadi kemudian itu setiap orang dia harus menempatkan posisinya, dirinya, mana yang harus dia ikuti sertifikasi kompetensinya. Dari 4 skema tadi, tentu kan disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman dia. Gak mungkin kan orang yang baru lahir, baru muncul, belum tahu menulis, belum tahu bagaimana cara mewawancara, belum tahu bagaimana membuat satu berita yang terpenuhi unsur-unsur 5W1H, membuat kerangka berita, proyeksi berita dan lain sebagainya, tiba-tiba dia langsung mengambil UKW untuk sertifikasi utama, kan tidak mungkin. Dia selain dia tidak sanggup, dan dia pun tidak akan mampu mengimplementasikan itu karena masih itu kadar dia. Jadi kita pun harus sadar diri, harus profesional lah, objektif. Dia harus objektif, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ferry. Sejauh ini kita menjadi belajar kembali bersama Pak Ferry, ya kan, terkait sertifikasi UKW, uji kompetensi UKW yang dilaksanakan Dewan Pers, dan sertifikasi wartawan yang dilaksanakan BNSP itu tadi kan. Ya. Jadi baik, terima kasih kepada Bapak Ferry. Ada lagi 2 poin lagi. Poin yang berikutnya sebelum kita tutup, itu bahwa barusan dalam bulan Januari tahun 2023 ini juga ahli pers dari Dewan Pers, yaitu Pak Hasan, Kamsul Hasan, juga statement kok. Dia udah berkata bahwa menjadi wartawan itu tidak mesti harus UKW. Menjadi wartawan di Indonesia tidak mesti harus UKW. Artinya apa? Karena memang UKW bukanlah
penciptakan reputasi seorang wartawan. Dia bukan itu yang menjadi parameter menentukan, oh ini wartawan, oh ini bukan, karena dia bukan UKW. Tidak. Jadi artinya kalau dari pernyataan ahli pers dari Dewan Pers itu Pak Kamsul Hasan itu kan jelas nih semua nih, bahwa UKW itu mungkin dapat kita sejajarkan ya, adalah bagian daripada penyelenggaraan pelatihan kemampuan dari seorang wartawan. Jadi karena itu memang sesuai dengan pasal 15 ayat 2 poin F tadi, meningkatkan kualitas. Itu boleh-boleh saja dilakukan oleh Dewan Pers, tapi melalui organisasi-organisasi pers, dia nggak langsung gitu ya. Nah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi berbicara ketika sertifikasi kompetensi, baru ada masalah. Masalahnya apa? Dia melaksanakan yang bukan wewenangnya. Itu aja, sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, kemudian